eh, menggabungkan diri dengan mereka semua yang mendahului saya dan bersama dengan saya sampai pada penyerahan itu bagian dan juga ini Badan pada tahun 1985. Saya boleh menyebut mereka yang mendahului kita semua sebagai atau kami semua sebagai fundator. Pertama-tama pada Franz Kleuters. Pada Franz Kleuters itu orang Belanda. Dia datang ke Indonesia tahun 1932. 23, maaf. 23 dan kepadanya diserahkan bagian misi yang paling besar itu adalah Adonara Barat, yang mungkin waktu itu belum disebut Adonara Barat, tetapi yang meliputi wilayah Paroki Lite dan kemudian juga Paroki Bayangona yang kemudian disebut Paroki Banyona. Ya, pada Franz Kleuters, pastor misionaris di dalam wilayah di sini sampai tahun 1955. 2 tahun sebelumnya pada Arnold Dupont, juga orang Belanda, datang sebagai misionaris muda dan layani sebagai pasukan bantu atau misionaris pembantu sampai tahun 1963. Sedangkan pada Kleuters tahun 1957 kami dengan wilayahnya dan pindah ke Hokeng. Di sana ia membantu dan akhirnya pulang ke Belanda. Setelah karena pada Dupont ada kesulitan dengan Paroki Lite, bukan dengan umat tetapi dengan cuacanya, karena ia kena oleh asma sehingga tahun 1963 pindah ke Lamalarap menjadi pastor di sana. Sedangkan penggantinya itu adalah Father Gebhard Graner yang dari Madologo dulu ke Lembaga dan tahun 1963 mengganti Father Dupont. Pada Graner sampai tahun 1968 kemudian diganti oleh Father Florante, Lamis Florante, orang Filipina, tapi yang hanya 3 tahun melayani karena ini dibutuhkan di bagian lain di Alor dan kemudian di Kupang. Pada akhir tahun 1973 berarti ada 2 tahun kosong. Tahun 1973 saya ditentukan di sini di dalam wilayah Lite, termasuk juga Badan. Hanya saya minta maaf kepada umat sejak awal sampai akhir 85. Waktu itu karena Badan memang pusat pemerintahan, tapi untuk gereja tidak dapat perhatian, tapi hanya sebagai bagian dari paroki, bukan sebagai pusat khusus. Sehingga untuk umat saya minta maaf karena
hanya dianggap sebagai wilayah Hadwali. Jadi saya berterima kasih karena saya telah dapat melayani pada waktu itu memang sangat sederhana, dengan kuda pada awal, dengan kaki, kemudian dengan motor, tapi ya seperti misionaris dalam bentuk. Terima kasih dan saya sangat-sangat rasa bahagia dan heran atas perkembangan yang begitu luar biasa yang saya dapat lihat kemarin waktu saya datang dengan gereja yang teman saya langsung kerjakan dengan umat dan juga dengan iman, dengan cinta, dengan segala ungkapan kasih dapat saya alami dan saya syukuri. Terima kasih. Terima kasih kepada Pater Anton Kapler yang telah menyampaikan kata hatinya. Kesempatan selanjutnya kami berikan kepada Romo Herman Utam Makin PR untuk menyampaikan kata hatinya. Saya katakan pertama, saya sampai usia 51 kilo dan semua misionaris yang tadi pada katakan. Lalu yang berikut Bapak Uskup Anwar Darius menetapkan saya untuk taruti pantai ini dengan pesan, Herman, pergi, jaga agama, jaga umat, jaga iman, jaga pantai. Karena waktu itu gencar sekali dengan politik kebangsaan. Mau campur hari di sana kemari, darah antara darah terbuka tadi. Nah itu pesan Kristus. Lalu Maria Goretti menjadi teladan ketua sudah kesucian dan umurnya kerawanannya sebagai seorang gadis untuk melawan kegelapan dan kejahatan manusiawi yang menjaga umurnya luar biasa. Itu yang artinya mendorong saya untuk menjaga sampai usia saya yang ke-81 ini. Menjaga Allah, umat, gereja, umat, serta kemanusiaan. Itu yang disampaikan. Sehingga pada hari ini saya berbahagia sekali para kita umat paroki termasuk juga Yite ada di sini dan kita rayakan bersama tanggal ini. Nah, ini saja yang berkali saya mau sampaikan. Lalu terima kasih bahwa pada ujung masa Hasto Apostolik Keuskupan Monsinyur Rasmus Sium ini dia datang untuk meletakkan batu untuk kelanjutan gereja dan ikut serta dalam rangka minggu merayakan Ekaristi pada hari ini. Itu syukur kita kepada Yang Mulia di usia pensiunnya sebagai emeritus nanti kapan itu istimewa. Tapi beliau bilang tidak, tahun ini saya harus bebas tugas. Terima kasih Monsinyur untuk kehadiran kami mimpi perayaan lalu meletakkan
batu pertama untuk gereja. Waktu itu pada siapa buat gereja baru, jangan. Ini ya, pesan-pesan dari pendahulu, jadi jangan kita bongkar-bongkar. Kamu bongkar, nanti akhirnya bisa saja dana kurang untuk bangun satu yang baru. Tapi kalau renovasi seperti ini, saya rasa itu gampang. Sudah dan bisa habis dalam tahun ini. Demikian saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Sekali lagi mari kita berikan tepuk tangan untuk Bapak Romo Herman Hutan Magenter.